Jalur ambyar kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB kini dalam tahap uji coba operasional hingga 30 September mendatang. Namun, mau tidak mau harus dikatakan jika mega proyek infrastruktur itu sudah salah jalur. Jalur KCJB sudah sangat melenceng dalam hal pembiayaan. Hal ini terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 89/2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Penjaminan pemerintah tersebut diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman. Kewajiban finansial itu terdiri atas pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman. PT KAI merupakan pimpinan konsorsium dari pihak Indonesia. Konsorsium Indonesia menyetor modal 60%, sementara Tiongkok menyetor modal 40% untuk membentuk konsorsium bernama PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. KCIC membiayai sekitar 25% proyek KCJB, sedangkan 75% lainnya merupakan pinjaman dari China Development Bank atau CDB. Keluarnya PMK 89/2023 membuat APBN sangat berisiko menjadi jaminan terhadap proyek KCJB. Sebab dengan besarnya kelebihan biaya atau cost overrun KCJB, sementara KAI juga memiliki utang bertumpuk dari proyek-proyek lainnya, maka kemampuannya untuk membayar utang KCJB diragukan. Memang pemerintah juga memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Seperti yang dikatakan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, PT PII lah yang akan menanggung kerugian pertama dalam klaim penjaminan. Dengan alasan itu pula ia sesumbar utang KCJB tidak akan langsung berdampak pada APBN. Bahkan Justinus menyebut kekhawatiran APBN akan tergadai ke Tiongkok akibat PMK 89/2023 sebagai pikiran jorok. Ia pun mengatakan pihak yang mempersoalkan PMK tersebut sebagai kurang piknik karena telah banyak proyek infrastruktur lain yang dijamin pemerintah. Jika Justinus menilai PMK 89/2023 itu sebagai hal biasa, maka sesungguhnya ia patut diduga sebagai pejabat yang kebanyakan piknik hingga buta akan perjalanan mega proyek ini dan komitmen awal yang terjalin antara kedua negara. Wacana proyek KCJB ada sejak tahun 2016 saat Rini Sumarno menjabat Menteri BUMN. Syarat tidak menggunakan dana dari APBN dan tidak meminta jaminan dari pemerintah merupakan syarat mutlak yang ditetapkan di awal. Saat itu Tiongkok mengajukan proposal dengan memenuhi dua syarat itu hingga diterima pemerintah. Pada saat itu skema pembiayaannya adalah utang selama 40 tahun dengan bunga fix 2% dari China Development Bank atau CDB. CDB akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek. Diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan dana 70-80 triliun rupiah. Kesepakatan pun dijalin dengan menerbitkan Perpres nomor 107 tahun 2015. Namun setelah bisa memikat Indonesia, belakangan Tiongkok ingkar dan menaikkan bunga menjadi 3,4% dengan tenor selama 30 tahun. Bukan itu saja, cost overrun alias pembengkakan biaya juga naik. Terakhir, kedua negara menyepakati kelebihan biaya menjadi 17,89 triliun rupiah atau proyek tersebut menelan biaya sekitar 114,24 triliun rupiah. Perubahan bunga dan tenor itu sebenarnya sudah sinyal jebakan utang yang diduga kerap menjadi jurus Tiongkok dalam menjerat negara mitra. Jurus yang sama tampak digunakan Tiongkok pada Sri Lanka dalam proyek pelabuhan internasional Hambantota. Proyek tersebut memiliki mekanisme serupa KCJB di mana Tiongkok memiliki sekitar 85% saham.
Tiongkok kemudian mengambil alih pelabuhan itu sebagai imbalan utang 1,1 miliar US dollar. Kepada pemerintah Indonesia, jurus jebakan hutang Tiongkok juga semakin terlihat pada April, di mana setelah menaikkan bunga menjadi 3,4%, Tiongkok pun meminta penjaminan APBN untuk memastikan utang terbayar. Menkyu Sri Mulyani memang menyatakan PT KAI memiliki tambahan pendapatan berasal dari trafik batubara yang ada di Sumatera dengan PT BA. Namun, bahkan dengan pendapatan tersebut, jangan dilupakan jika KAI memiliki utang 22,1 triliun rupiah dari proyek LRT Jabodebek. Sementara kemampuan keuangan PT PII juga diragukan karena tahun lalu saja masih membutuhkan suntikan modal pemerintah. Pada Desember 2022, negara memberi suntikan modal sekitar 1 triliun rupiah dengan mekanisme PMN. Maka kini pemerintah telah memberikan buah si malakama pada negara. Kelemahan negosiasi bunga dan tenor membuat pembebanan APBN hanya tinggal menunggu waktu. Sementara kita pun tidak dapat membuat proyek itu menjadi gagal bayar karena sama saja membiarkan Tiongkok mengambil alih. PMK 89/2023 harus dibatalkan dan pemerintah semestinya teguh dengan mekanisme B2B. Pemerintah tidak boleh lemah apalagi pasrah menghadapi indikasi jebakan utang Tiongkok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.